datang rekan-rekan peserta PK Kota. Selamat sore Mas Purna. Sore. Oh iya. Kita udah siap mulai ya untuk sesi pertama. Saya yakin tiap hari teman-teman udah lihat Mas Purna kan ya. Cuman ya kita akan perkenalkan dulu sebenarnya Mas Purna ini ngapain aja sih. Walaupun setiap kali datang ke Stonan ini udah lihat Mas Purna terus. Nama lengkapnya Mas Purna Cipta Nugraha. Ini pangkatnya periset. Purna Cipta Nugraha ini asalnya dari Metro Lampung. Jadi kalau mau banyak tanya tentang area di sana boleh tanya ke Mas Purna, sosial budaya politik. Mas Purna ini salah satu co-founder Histeria. Terlibatnya sejak 2008, jadi 4 tahun setelah Histeria awalnya berdiri ya. Kemudian 4 tahun kemudian Mas Purna bergabung ke Histeria. Berbagai program sudah diorganisir oleh Mas Purna. Yang paling dominannya itu pemutaran film ya, kalau nggak salah minat besarnya Mas Purna ini di film. Kemudian ada berbagai diskusi, pemetaan, festival, event di luar kota dan luar negeri. Nah, karena keterlibatan Mas Purna ini sangat beragam, maka beliau sempat menjabat sebagai program manager dari 2009. Kemudian resign pada 2022 karena harus pulang kampung gitu ceritanya. Selain di Histeria, Mas Purna juga aktif di sejumlah kelompok lain di dalam dan luar kota. Di antaranya ia tergabung sebagai alumni di keluarga mahasiswa pelajar Lampung, Kamapala. Mungkin teman-teman tahu ya, sering bikin kegiatan seni budaya juga nih ya Kamapala. Juga sebagai alumni di UKM Film Kronik di Undip. Juga ia baru tergabung di Lumbung Indonesia Jakarta, aktif menjabat sebagai Menteri Hubungan Luar Negeri. Oh, jadi ada negara Lumbung, negara dalam negara ya. Jabatannya menteri semua itu dalamnya. Oke, ini mungkin Pak Presiden kita nggak tahu ada negara dalam negara. Lulusan S2 UGM jurusan Ilmu Komunikasi ini juga punya fokus di sejumlah bidang. Tadi yang film sudah disebutkan, terus minat besar keduanya itu gastronomi ya. Jadi makanya ketika ngomongin makanan tadi semangat banget meriset makanan ini dan itu. Jadi Mas Purna ini punya sebuah platform yang namanya Laki Masak. Kalau teman-teman suka cek-cek juga ke Instagramnya itu salah satu platform dari Histeria juga. Di situ kegiatannya kayak edukasi tapi gastronomi juga gitu ya Mas Purna. Ya ada podcast, ada vlog, masak, ada juga aktivitas ekonomi juga kebetulan. Ada ini juga ya produk yang dikeluarkan yang paling terkenalnya pizza. Jadi jangan sampai nggak pernah nyoba. Tapi kayaknya udah ya di hari kesekian tuh saya lihat ada udah dibayar kok. Kalau nggak ditagih di sini. Santai sudah dibayar. Kalau sampai belum ditagih. Oke, saya juga penggemar pizza buatannya Mas Purna, enak banget. Kemudian gastronomi tadi udah disebutin. Sejak periode awal tergabung di Histeria, Mas Purna sudah menginisiasi pemutaran film dengan tajuk Screening AM. Sekarang berganti menjadi Usil. Masih ada nggak sih? Masih ya? Usilnya masih. Screening AM sempat dihidupin lagi kemarin sama Fajar karena temanya agak berbeda sama pemutaran film Usil. Screening AM sudah nggak ada. Ya akhirnya dianggap vakum sih. Sekarang masih vakum ya. Dari program pemutaran tersebut banyak program turunan yang terbangun dan jejaring baru. Seperti yang sekarang nih jejaring dengan Mini Kino di Bali. Goethe Institute, British Council, dan Japan Foundation. Untuk gastronomi sendiri, udah nih tadi Laki Masaknya udah dibahas, produknya juga udah ketahuan apa, programnya juga banyak, edukasi soal gastronomi. Kemudian pada ranah riset kampung kota pada 2013 Mas Purna menginisiasi pemetaan pengetahuan kampung. Ini yang akan dibahas pada kelas sore hari ini. Pada 2019, praktek pemetaan ini diterapkan saat Histeria melaksanakan residensi selama 1 bulan di Heidelberg, Jerman.
Salah satu bentuk lain dari pemetaan sosial warga adalah pemetaan spasial menggunakan OpenStreetMap. Ini nanti yang akan kita pelajari ya setelah ini. Pemetaan ini menjadi krusial bagi Histeria untuk memetakan kekayaan fasilitas, pengetahuan, situs, ekonomi, hingga situasi sosial warga yang jarang bisa dipetakan oleh Google atau platform lainnya. Saat ini di Histeria, Mas Purna fokus pada program event strategis Kemendikbudristek untuk membantu pelaksanaan kegiatan, perencanaan, hingga administrasinya. Baik, perkenalannya udah cukup panjang. Kalau ada yang masih penasaran nanti boleh ngobrol lagi, tapi kita sekarang akan bahas tema sore hari ini mengenai OpenStreetMap. Silakan Mas Purna kesempatannya. Terima kasih Mbak Ivon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Nah, pesertanya. Iza jauh-jauh sini, Iza. Jauh banget. Iya, jauh banget. Masuk tengah nggak apa? Selamat datang teman-teman semua. Selamat sore di kelas Wakota Institute. Aku bilang aku bahagia ketemu kalian juga setiap hari gitu ya. Jadi nggak apa-apa dah, saya omongin dah. Saya terus bahagia sudah kita bertemu gitu ya. Apalagi teman-teman yang mungkin belum pernah terlibat di Histeria sebelum buka Kota Institute. Sepertinya ngelihat saya itu hanya saat wawancara ya. Saya kenal semua muka-muka ini, tapi saya nggak yang mana gitu ya. Karena kadang muka di Zoom itu berbeda gitu kan. Dan ya seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Ivon, profil singkatnya bahwa saya memang kebetulan ya adalah ya saya lumayan lama di sini gitu ya. Tapi saya sudah sempat keluar dari Histeria karena saat itu saya sudah lulus kuliah gitu. Jadi aku tuh lulus kuliah baru jadi santai aja kita seumuran. Baru 2 tahun yang lalu. Itu untung tuh pasca pandemi jadi bisa wisuda. Karena sebelumnya wisudanya masih online dan hybrid ya. Nah, offline jadi makanya bisa hadir di wisuda itu agak lumayan lah. Di kesempatan ini memang saya kebetulan memang tidak berbicara tentang apa yang saya tekuni lumayan lama di Histeria, bukan screening memutaran film, bukan mengorganisir, bukan kuliner, tapi lebih banyak pada pemetaan spasial. Tapi nanti pembicaraan kita mungkin agak melebar karena saya mau memperkenalkan bagaimana pemetaan spasial itu sebenarnya adalah hanya salah satu turunan dari metodologi yang dilakukan oleh Histeria saat dia masuk kampung, gitu. Kalau teman-teman saya dengar kemarin sempat bertanya-tanya tentang bagaimana kemudian interaksi teman-teman Histeria dengan warga kampung, begitu ya, dan apa saja langkah-langkah yang dilakukan. Nah, kebetulan saya dan beberapa teman-teman yang kemudian melakukan itu pada periode awal-awal masuk di kampung pada 2013, gitu ya. Jadi nanti mungkin saya juga akan sedikit membahas tentang itu. Nah, di sini yang jurusannya eksak, PWK, arsitek gitu banyak ya? Jurusan apa? PWK. Berarti anaknya Bu Wiwi ya? Bu Wiwi masih ngajar nggak sih? Enggak ya? Oh nggak tahu ya? Oh tadi sih belum nggak tahu kalau ini. Apa? Siapa namanya? Sastra mesin. Lucu ya kamu. Kamu apa? Ya bagaimana? Kamu gue bisa berkomedi ya, gak bisa lebih lucu dari itu, jangan ya kamu ya. Masnya siapa namanya? Mas Aziz. Aziz. Oh, jurusan mau apa? Ya, membosankan. Kamu jurusan mau apa? Kuliah nggak Mas? Filsafat di UGM. Selesai? Insya Allah. Kuliah Mas? Di? Ambil jurusan? Pendidikan? Bahasa Indonesia. Ya udah nanya aja sih. Nanya aja. Terus kalian berharap apa? Aku ngasih permen enggak juga kan? Jam. Habis ini aduh.
Jadi sekitar 2000 kita tuh riset kampung itu dari 2012 akhir kan. Awal tuh kita masuk di Bustaman. Tahu Bustaman? Kalian udah kunjungan ke kampung kan ya? Belum ya? Enggak. Di mana sih? Oh, di Bergota ya kemarin ya? Sama Mas Pipi ya? Oh, Ranting Pelangi itu Monolopo. Oh iya pas. Memang nih, Mang. Perlu dicambuk, Mang. Ya, Kampung Ranting Pelangi itu salah satu jejaring terbaru sih sebenarnya, paling paling muda. Jaringan tertua kami yang sekarang sudah 12 tahun itu adalah Bustaman. Bustaman tuh di Semarang Tengah, Kelurahan Purwodinatan gitu. Dan mengingat bahwa teman-teman bukan orang Semarang, jadi sebenarnya omongan saya nggak nggak bermakna sih sebenarnya, tapi saya informasikan saja ya. Insya Allah saya yakin teman-teman yang ini yang kuliah-kuliah di Undip terutama itu insya Allah jarang ke bawah kecuali nge-mall. Jadi insya Allah kalian nggak akan tahu Semarang Tengah itu di mana. Tapi kira-kira dekat Paragon lah ya, kira-kira sekitar situlah. Satu kelurahan sama Kota Lama. Jadi Kota Lama itu terbelah dengan 2 kelurahan, bagian Gereja Belenduk sama bagian IBC. Nah, bagian IBC itu sebenarnya masih masuk dalam Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah. Tapi yang seberangnya, yang Gereja Belenduk itu masuk kelurahan yang berbeda. Nah, itu kita melakukan dulu pemetaan spasial juga mulainya dari salah satu awalnya itu juga di Purwodinatan itu. Cuma nanti saya perkenalkan juga mungkin teman-teman yang teknik mesin, sastra mesin gitu ya, sastra robot atau apa gitu, tahu ini makhluk apa gitu ya. Karena kan kalian kan belajarnya lebih ke kuantum fisik kan ya. Nah ini kan lebih rendah ini cuma geospasial doang. Inilah. Ini sekedar opening. Jadi ini openingnya. Much like Wikipedia challenge Encyclopedia Britannica and Linux took on Microsoft Windows, OpenStreetMap is battling Google Maps and at least in some cases it's winning. Jadi di tengah hari ini kemudian seluruh teman-teman itu sepertinya mafhumnya di ranah publik itu hanya Google Maps sepertinya ya. Tapi sebenarnya di ranah pemetaan itu banyak sekali peta-peta alternatif yang kemudian dipergunakan gitu ya. Saya yakin seperti anak-anak teknik terutama geografi, kemudian ada teman-teman PWK, arsitektur kalau misalnya melakukan pemetaan itu pada umumnya tidak menggunakan Google Maps karena Google Maps itu kan adalah struktur tertutup ya dia bukan open source, dia bukan platform yang kemudian bisa diedit mana suka gitu, dia nggak bisa. Jadi hampir semua informasi itu di-provide oleh lembaga yang memiliki platform tersebut. Nah, bedanya dengan OpenStreetMap itu sistemnya open. Jadi semua orang kemudian bisa menginisiasi hal baru gitu ya. Kalau teman-teman bingung dengan term open source, Android itu open source sebenarnya pada awalnya gitu ya. Android itu open source, kemudian pada akhirnya ada platform yang kemudian cukup besar lahir dari open source tersebut, diantaranya adalah yang dikembangkan oleh OS-nya yang dikembangkan oleh Google hari ini, yang kemudian sekarang teman-teman pakai di Android, mayoritas dipakai di Android hari ini. Tapi dia lahirnya dari basis strukturnya dari open source yang coding dan lain-lain itu semuanya diberikan dari orang-orang di seluruh dunia. Nah, OpenStreetMap menggunakan konsep yang sama. Jadi OpenStreetMap itu berusaha untuk men-challenge bahwa sebenarnya pemetaan itu adalah hak dan kewajiban semua umat di bumi ini gitu. Jadi semua orang kemudian punya hak untuk kemudian memetakan daerahnya, wilayahnya gitu dengan pengetahuan yang mereka miliki gitu ya. Bahkan mereka bisa melakukan pemetaan terhadap hal-hal ruang-ruang yang kemudian mereka
sebenarnya tidak benar-benar bisa diketahui, tapi kemudian bisa dilakukan pemetaan secara spasial menggunakan citra satelit gitu ya, semisal. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, dan nanti kita bisa melihat perbedaan apa sih yang disebut sebagai peta yang kita lakukan pemetaan dengan peta yang terkadang seringkali teman-teman lihat gitu, yang bentuknya gambar gitu kan. Nah, itu bedanya apa? Nanti kita akan bahas itu. Nah, jadi OpenStreetMap itu berusaha untuk jadi alternatif lain dari peta-peta yang kemudian besar tapi informasinya itu di-provide oleh pihak yang lain gitu loh. Sedangkan pihak lokal hanya menerima, dalam terkutip hanya gitu ya. Jadi dia bisa, jadi OpenStreetMap itu sebenarnya menjadi platform yang sangat penting buat Histeria karena kajiannya itu, kita butuh kajian itu kemudian berada di ranah lokal gitu ya. Yang basisnya itu kemudian dilakukan bersama dengan warga lokal gitu. Yang mana Google Maps tuh belum bisa memprovide kebutuhan itu sebenarnya. Kenapa lokal? Karena saat pengetahuan itu kemudian dikembangkan bersama, dia akan menjadi pengetahuan lebih organik dia saat dia tumbuh gitu ya. Dan dia bisa tumbuh dengan platform yang sama. Nah, kalau Google Maps kan nggak bisa, bisanya suggest gitu. Tapi lagi-lagi itu nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, OpenStreetMap ini apa? Jadi OpenStreetMap itu basisnya adalah pengetahuannya dari dua. Dia bersumber dari dua hal pengetahuan utamanya. Satu, dia dari Wikipedia, Wikimapia, ya Wikimapia juga diantaranya. Jadi dan pemetaan spasial tentunya ya, gambarnya GPS. Jadi hampir semua orang kemudian bisa mulai belajar tentang pemetaan menggunakan OpenStreetMap hanya lewat Wikipedia, gitu loh. Jadi hampir semua resource pengetahuan itu semuanya ada di sesi khusus di Wikipedia. Jadi mekanismenya itu, tapi memang mayoritas pengetahuannya dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau kayak sastra mesin gitu ya, itu kayaknya itu harus belajar bahasa baru lagi gitu ya, nggak hanya belajar bahasa mesin gitu ya, belajar bahasa Inggris gitu. Belajar bahasa Inggris untuk kemudian memahami caranya kayak apa gitu, pedomannya kayak apa, itu ada semua gitu. Bahkan semua tools itu ada semua gitu. Dan itu semua dibuat secara open source. Itu orang tuh kemudian bisa ngetik di situ dan kemudian memperbaiki informasinya gitu. Nah, apa tuh OpenStreetMap? OpenStreetMap is a free, open, editable map of the whole world. Di bawah lisensinya adalah ODBL, Open Data License. Basisnya adalah bebas berbagi, bebas mencipta, bebas mengadaptasi gitu. Jadi basis tiga ini yang kemudian menjadi kunci pola-pola penambahan data, kemudian pengeditan dan lain-lain terhadap peta-peta yang kemudian sudah ada di OpenStreetMap gitu ya. Selama syaratnya adalah mencantumkan sumber, memiliki lisensi yang sama dan tetap terbuka gitu. Jadi kita bisa mengedit peta orang lain, tapi edit itu kemudian akan ada historinya, siapa yang kemudian melakukan pengeditan, dan orang selanjutnya akan tetap bisa melakukan pengeditan lebih jauh gitu ya. Jadi kita menimpah peta orang, dan orang lain juga bisa menimpah peta kita gitu. Basisnya adalah pemetaan yang kemudian dilakukan di wilayah tersebut. Ya ini Lego lah ya, biasalah. Ini referensi terhadap penjajahan ini. Nah, sejarahnya dulu dia digagas pada periode 2004, kemudian alasannya juga adalah data-data survei pemetaan dari ordinance terutama itu mahal untuk kemudian didapat gitu ya. Nah, pada 2005 kemudian mapping party pertama dilaksanakan. Mapping party itu adalah pemetaan secara kolektif gitu ya, secara bersama. Jadi kayak semisal seseorang bikin pamflet atau ajakan terbuka untuk kemudian mengundang masyarakat umum untuk melakukan pemetaan secara fisik maupun secara digital gitu ya. Itu mapping party istilahnya.
Nah ini datanya berhenti di 2015 ya, tapi kira-kira register usernya tumbuh dengan cukup pesat ya dari periode 2005 sampai 2000, paling masif itu setelah 2010 terutama ya. 2010 kemudian dia take off tinggi sekali. Sekarang tuh bahkan usernya bisa di atas 10 juta di seluruh dunia. Hanya register user ya, tapi nanti dia ada data-data lain yang kemudian bisa dilihat terkait dengan statistik pembangunan peta dan lain-lain. Nah ini contohnya, kayak semisal kita kalau melihat tipe-tipe pemetaan di beberapa daerah itu, basis data yang kemudian tampil tuh tidak melulu lengkap gitu ya. Mungkin kalau di beberapa kota-kota besar, Google mungkin bisa disebut provider utama gitu ya. Kayak semisal kota besarnya kayak apa sih ya? Kamu dari mana, Iza? Kayak Wonogiri itu kan kota besar tuh ya kan? Besar banget tuh Wonogiri gitu ya. Ya, Wonogiri. Tapi kan belum tentu di daerah kelurahan di Wonogiri itu kemudian petanya kelihatan gitu ya. Insya Allah tuh Gojek itu belum tentu bisa gitu kan, apalagi di tengah hutan gitu ya. Kayak Gojeknya akan berhenti di luar kota, di luar hutan gitu kan. Jadi pemetaannya itu basisnya adalah di mana daerahnya kemudian ada pemukiman yang paling ramai, itu yang kemudian biasanya Google berkeliling di situ gitu ya. Nah, kelebihannya OpenStreetMap itu adalah karena di open source, maka ada kemungkinan untuk kemudian semua orang kemudian yang memiliki kebutuhan terhadap pemetaan di daerah-daerah yang bahkan sangat terbatas tersebut, itu kemudian melakukan update informasi secara pemetaan gitu ya. Nah diantaranya seperti ini, kayak kalau di daerah-daerah kalau di peta Bing Map ini punyanya Yahoo, nggak tahu masih apa nggak, punyanya Yahoo. Ini di daerah tertentu hanya jalan gitu ya. Kemudian nanti kalau semisal di petanya kemudian di Google Maps, yang tampil itu hanya beberapa gitu ya, dia tidak lengkap. Tapi kemudian nanti kalau dicek di petanya OSM atau OpenStreetMap Mapnik, itu kemudian lebih lengkap. Tapi memang perlu dipahami bahwa kelengkapan data ini nih tidak serta-merta dia tampil dan pop up layaknya kelengkapan data pada Google gitu ya. Kayak Google itu kan kalau misal kamu pada satu link itu kemudian kursor kamu dekatkan ke sana atau kamu pilih titiknya, itu kan dia akan keluar data yang sangat banyak gitu ya. Jam buka dan lain-lain itu ada. Tapi tidak semua data OpenStreetMap itu kemudian di-provide dengan cara itu. Lagi-lagi ini bukan datang dari korporat ya, dia datang dari kebutuhan para user untuk kemudian melakukan pemetaan gitu ya. Selama input datanya tidak sedetail itu, maka datanya tidak akan muncul selengkap Google gitu tentunya ya. Tapi minimal dia menjadi data preliminary gitu. Menjadi data preliminary yang kemudian bisa dilihat dan kemudian dibaca dan kemudian diketahui gitu ya. Makanya kemudian cukup dengan melihat gambar, simbol dan teks, itu kemudian kita sudah bisa melakukan identifikasi bahwa daerah tersebut punya apa gitu ya. Rumahnya banyak apa enggak, kemudian ternyata masjidnya ada 3 semisal gitu. Jadi pengetahuannya cukup dasar tapi sangat krusial gitu ya. Itu kayak kebutuhan dasar dari pemetaan tuh kemudian ada di OpenStreetMap gitu ya. Jadi basisnya belum se-advance Google Maps yang kemudian bisa ada orang kuning yang ditarik-tarik, street view opo gitu nih. Kasihan tuh orang kuning itu. Tarik sana, masuk bawah gitu kan dia. Berat hidupku bro, bro. Gitu. Nah itu kemudian nggak segitu karena memang mereka punya fasilitas oleh perusahaan untuk kemudian punya mobil Google 360 yang kemudian memetakan 24/7 gitu ya setiap hari. Selanjutnya, kenapa beralih ke OpenStreetMap gitu? OpenStreetMap singkatannya OSM ya, tidak akan meminta Anda membayar. Nah itu kata kunci pertama tuh. Jadi ini kata kunci pertamanya itu murah meriah muntah gitu ya. Terus dekat bener sama kita gitu.
ini masyarakat banget, ego masyarakat mayoritas nih, udah cocok nih kayak gitu kan. Kemudian kostumisasi peta gitu, jadi semua orang kemudian bisa melakukan updating dan semua orang kemudian bisa argue terhadap pemetaan apapun gitu. Bahkan kita bisa tahu siapa yang melakukan pemetaan gitu. Ya walaupun kita bisa aja membuat akun bodong itu tentu ya. Tapi itu dimanapun pasti ada gitu. Kaya, akurat, dan update real time gitu. Ini nanti kita akan bahas tentang bagaimana OpenStreetMap berkelindan di tengah kondisi situasi sosial maupun kondisi situasi lingkungan yang terjadi di beberapa tempat. Karena OpenStreetMap pada kondisi tertentu dia sangat adaptif terhadap kondisi, terutama kondisi-kondisi kebencanaan gitu ya, kayak semisal perang hari ini gitu ya, perang di Gaza maupun di Israel versus Rusia dengan Ukraina gitu ya. Tim-tim open source ini kemudian bisa terus-menerus melakukan pemetaan update terhadap bangunan-bangunan yang kemudian menghilang atau bangunan-bangunan yang kemudian atau fasilitas-fasilitas yang hadir untuk kemudian memenuhi humanitarian needs gitu ya, atau kebutuhan kemanusiaan seperti tenda PMI. PMI sih? Apa sih? Kamu ngasih tahu aku PMI sih apa sih? Apa sih UN gitu ya, itu kemudian pemetaan itu bisa segera dilakukan gitu, yang mana sangat jarang dilakukan oleh pemetaan layaknya Google gitu ya, dan lebih mudah dari yang Anda kira. Enggak juga sih kayaknya. Nah ini data peta periode 2013 di Indonesia. Ini data pemetaan daerah yang masif terkait penggunaan OpenStreetMap, terutama di wilayah Jawa ya pada periode itu. Tapi angkanya belum, ya ini masih sejuta bangunan di Indonesia yang dipetakan menggunakan citra satelit. Bagaimana kita berkontribusi? Nah ini salah satu cara-cara teknik dasar lah untuk kemudian melakukan pemetaan, membuat titik, membuat jalan, membuat close way itu apa ya, titik tertutup gitu ya, dan membuat sambungan. Ini basis lah. Pokoknya kalau misalnya kita membuat pemetaan tuh ya 4 relasi ini yang paling banyak bertemu gitu ya. Titik itu kemudian bisa membuat penanda gitu ya, simbol kayak semisal titik tertentu tempat ibadah, titik tertentu fasilitas umum gitu ya. Kalau way itu seperti membuat jalan gitu ya. Kemudian close way itu bisa buat bangunan terutama. Relation itu bisa menyambungkan jalan yang putus maupun memisah jalan yang terpisah, kayak semisal jalan yang memiliki underground tunnel gitu ya. Ngerti nggak underground tunnel? Gue juga nginget dari Google semalam. Bawah tanah gitu ya, jalur bawah tanah. Jadi ketahuan saat kemudian petanya itu hanya tidak tersambung, jadi peta itu kemudian bisa terlihat lebih realistis gitu, melihat ruang yang cukup 2-dimensional dari citra satelit gitu. Nah ini amenities ini adalah apa ya? Ini detail tentang ruangnya gitu. Amenities itu penggunaan ruang itu sebagai apa sih gitu loh. Kalau di pemetaan OpenStreetMap itu biasanya kita ilmu inti informasi dasar yang kemudian diisi itu pada umumnya ada 3. 1 alamat, 2 amenities, 3 itu spesifiknya apa gitu ya. Nah nama ruang terutama ya. Nah kalau di sini semisal ada Chili's gitu ya. Chili's itu berarti setelah kemudian melakukan pemetaan yang warnanya, ini warnanya apa sih? Apa sih? Coklat ya? Apa sih? Manchester. Apa sih, gimana sih ini? Ini warnanya apa? Ini coklat ya. Chili's ini salah satu
fasilitas di dalamnya gitu ya, namanya Chili's gitu ya. Ya sebutlah taruhlah kemudian di dalamnya ada laki masak semisal ya. Ini kemudian laki masak ini apa gitu, amenitiesnya apa atau fasilitas yang dipenuhi sama dia apa gitu. Nanti keterangannya dikasih restoran gitu. Berarti dia restoran gitu kan. Nanti dia akan keluar gambar restoran itu atau gambarnya nih ada ini Sembut dan Galpur biasanya sih. Kemudian nanti kalau semisal mau melakukan pemetaan lebih detail, lebih rigid tuh bisa. Dia banyak sekali model yang kemudian bisa diisi. Bahkan pada titik tertentu dia bisa membuat model 3D bahkan sebenarnya input datanya gitu. Tergantung teman-teman internetnya sekuat apa gitu. Dan melakukan pemetaan sedetail apa, karena bahkan dia bisa melakukan pemetaan tuh basis per kalau misalnya gedungnya ada lebih dari 5 lantai, dia bisa melakukan pemetaan 5 lantai itu gitu loh. Tapi lagi-lagi itu bergantung kebutuhan. Nah ini nama jalan, misal jalannya tipe jalannya apa nih gitu. Primary itu biasanya jalan protokol lah ya. Jalan protokol kemudian namanya apa? MH Tamrin gitu ya. Dia Porboden enggak? One way Porboden ya? Ira, Porboden ra. Aduh. Yes katanya. Wah berarti ini nggak bisa nih kalau semisal lewat sini nggak pakai helm misalnya gitu kan. Sangat membantu loh. Macam-macam loh ini. Nah ini proses pemetaannya ini basisnya dulu awal-awalnya itu menentukan daerah yang akan dilakukan pemetaan, kemudian survei, pengumpulan data, inputting data, download area, edit peta, kemudian upload perubahan. Jadi basisnya itu yang kalau teman-teman kemudian mau melakukan pemetaan, yang mana pada umumnya saat proses editing peta itu tekniknya ada 2. Tekniknya basisnya menggunakan websitenya OpenStreetMap, langsung editing di situ, atau menggunakan aplikasi namanya Java OpenStreetMap atau JOSM. Tapi lagi-lagi karena kita nggak praktek itu gitu ya, jadi ini informasi aja gitu, jadi ngawang-ngawang aja. Aduh. Mohon maaf nih, biasanya tiap tahun tuh aku CC-ku 2 soalnya biasanya, atau bahkan 2 hari biasanya untuk hanya melakukan praktik-praktik kecurangan ini. Maksudnya praktik-praktik pemetaan ini gitu ya, maksudnya gitu. Nah ini pemetaan, kira-kira semisal ini kalau kita pemetaannya pakai websitenya OpenStreetMap gitu ya, semisal ini kita akan lihat ruangnya, tentukan daerah, kemudian nanti di-download dulu, kemudian nanti kita akan mengunduh gambar dari tempat tersebut menggunakan citra tertentu, yang citra satelit ya. Kita bisa milih, nanti ada menu citra satelit di dalamnya. Kemudian itu digunakan untuk melakukan pemetaan spasial secara langsung di lapangan, secara fisik gitu ya. Jadi bawa GPS, bawa peta yang kemudian sudah dicetak, dan bawa data surveinya gitu ya. Data survei itu nanti ada apa aja sih ini tulisannya, nama, kemudian alamat, jenis bangunan, gitu-gitulah pokoknya yang formulir ini, yang kemudian nanti akan menjadi basis yang saling melengkapi antara data yang kemudian akan diinput di peta di sini berdasarkan peta visual satelit yang sudah kita download, dan kemudian berdasarkan data yang kemudian sudah kita input di GPS. Nah kira-kira gini, dari seluruh aktivitas itu semua bentuknya begini, pakai topi ya kan, pakai biar nggak panas, pakai lengan panjang kan, biar nggak hitam gitu kan. Ya biar nggak pingsan lah ini biasanya, karena panas biasanya di Semarang itu. Panas nggak sih Semarang? Yang dari luar kota? Panas nggak Semarang? Dari mana? Weh, salah tanya. Ya. Yeah. Bekasi sama ya, 37 lu. Nih, Mbak, dari mana? Dari rumah ibuku. Cepu. Oh, Cepu juga panas. Kamu dari mana sih? Kudus. Sorry. Kudus bro. Kudus mah panas bro. Iya. Mbaknya dari mana? Meranggen, Jepang. Oh Demak, sorry. Iya, Merenggen City.
Ini Jepang ini malahan nih. Kudus Jepang. Bukan ya, sorry. Ini Iza kan dari mana sih? Oh iya Wonogiri, lupa terus. Aduh. Yeah. Kalau kamu dari mana Mas? Tasik. Oh, Tasik Mas juga sama-sama industri, panas juga dia pasti. Kalau kamu dari mana Mas? Pekalongan. Wah, sama-sama rock kalau itu mah. Ya. Ya Semarang tuh nggak panas-panas amat, cuma membakar ya. Surabaya dan Jakarta juga lebih panas, santai aja. Ada kok yang lebih dari kami itu ada kok. Cuma kalau Bandung oke lah, jauh. Saya udah pernah di Bandung berapa waktu gitu. Tapi kalau di Bandung itu kalau di sini mungkin bandingannya Bandungan lah ya. Bandungan apa enggak atau beberapa daerah yang agak-agak dingin itu kayak Kopeng lah ya. Kopeng tahu? Kopeng tahu? Kamu kuliah semester berapa sih? Semester 10 nggak tahu Kopeng. Kamu di Semarang kemana aja? Iya, kamu kemana aja? Kuliahmu di mana? UGM. Oh, taunya Kaliurang di mah. KM berapa Kaliurang? Iya. Oh gitu, oke. Yang Undip, kamu Undip Mbak? Oh Nisula. Oke. Oh kamu anaknya ini Bu Mila dong. Oh pantes. Salah. Siapa? Kalau kamu dari kampusmu apa Mbak? Undip. Tahu Kopeng? Bohong dia. Tapi gak apalah dah, lumayan bahagia lah kita. Aduh, iya, Kopeng. Maksudnya kita hanya berbicara tentang suhu. Gak penting lah. Kira-kira gitu. Jadi teknis lapangannya tuh melakukan pemetaan tuh mendownload area, yang kemudian untuk melakukan pemetaan, kemudian input data survei, kemudian dilakukan editing dan uploading gitu ya. Dan dia tuh perubahannya bisa dilihat dalam waktu 24 jam gitu. Jadi cukup 24 jam kemudian bisa melihat data di petanya itu kemudian apa saja yang sudah terupdate gitu ya. Kayak misal perubahannya kayak gini. Ya kemudian karena kan pemetaan itu kan nggak serta-merta kemudian mendadak langsung besar gitu kan enggak ya. Karena kan kita ngomongin tentang kerja-kerja voluntary gitu ya. Jadi makanya prosesnya itu kemudian bisa dilihat secara perlahan dan kemudian itu juga nanti akan record itu juga akan tersimpan di akun-akun yang kalian gunakan untuk melakukan pemetaan dan uploading gitu. Makanya pada masa kita dulu melakukan pemetaan, kita sering melihat update teman-teman tuh kemudian sudah melakukan pemetaan apa belum tuh dari akunnya gitu. Untuk ini udah titiknya udah nambah belum? Jadi ketahuan kalau semisal nggak kerja itu ketahuan gitu. Karena nggak ada update dari angka-angka yang ada di dalam akun masing-masing teman-teman itu. Terus apa saja yang digunakan? Nah ini updating lewat websitenya gitu ya, Satellite Imagery. Jadi ini bisa langsung. Tapi ini tidak begitu detail, tapi kira-kira relatif gampang untuk ngedit gitu. Jadi dia jadi peta yang saya maksud di sini itu adalah data input ya. Jadi bukan hanya satellite imagery gitu, nggak hanya gambar rumah seperti ini gitu ya. Karena data gambar satellite imagery macam ini nih bisa sangat nggak serta-merta kemudian bisa dianggap sebagai data gitu loh. Karena apa yang terlihat di sini itu belum tentu apa yang kita rasakan. Jadi dua hal yang berbeda gitu loh. Apa yang dilihat orang tuh belum tentu apa yang kita rasakan. Dia tuh nggak gitu loh. Tapi kita gimana gitu kan? Gimana gitu. Nah jadi data satellite imagery itu menjadi basis iya, tapi dia tidak kemudian bisa menjadi acuan apa yang sedang terjadi di daerah tersebut. Apalagi kemudian imagery-nya kemudian saat kita lihat biasanya di sini ada dia di foto pada periode tahun berapa gitu ya, atau bulan berapa itu bisa. Tapi lagi-lagi saat terjadi krisis tertentu atau bencana tertentu, dia kemudian tidak bisa kemudian menjadi acuan gitu ya. Tapi dia tidak bisa menjadi acuan satu-satunya, tapi dia bisa menjadi salah satu referensi guide untuk kemudian teman-teman melakukan pemetaan. Terutama yang melakukan pemetaan secara langsung di lapangan ya. Makanya kemudian
oh ini bukan pohon ternyata di peta gambarnya pohon, oh ternyata di realnya pohonnya kemarin baru dipotong sama Satpol PP semisal, kayunya dijual semisal, atau oh ternyata, ya makanya kemudian pemetaan di lapangan menjadi sangat krusial gitu ya. Nah mungkin kalau di teman-teman di teknik gitu ya, di PWK maupun di arsitek maupun di geografi, dia bertemu dengan input data yang berbeda, kayak semisal ArcGIS gitu ya. Tapi kan lagi-lagi itu berbeda lagi karena data yang kemudian diupdate di sana juga sangat tertutup gitu ya, karena itu basisnya adalah project gitu ya. Kalau di sini kan datanya yang kemudian diupload itu data yang kemudian publik gitu ya, karena basisnya bukan dijadikan uang, dia bukan dijual gitu, karena dia menjadi pengetahuan publik gitu kan. Nah ini kira-kira ya ini pelatihan dikit-dikit lah ya. Ini adik-adik, ini nih one way, forbidden, ya kesana dia, forbidden ya. Ini titik ini ketemu forbiddennya sama jalan yang lain. Nah kalau dia nggak ketemu kayak gini berarti jalannya ada jalan bawahnya gitu semisal. Nah nanti nih, nah, ini biasa kayak gini yang putih-putih begini yang biasa dilinasi atau batas wilayah biasanya. Kemudian seperti ini pemetaan kemudian dikasih nama SMPN, apa sih? SMPN, gimana sih ini? SMPN, ya SMP Negeri 43 gitu kan. Nah ini biasanya ini kantor kepolisian, kemudian ini tempat ibadah gereja, kemudian itu ada masjid gitu loh. Pasar Mampang, wah ini daerah Jakarta ini bukan? Ini Jakarta apa sih? Jakarta ya, Flower Mampang ya? Kira-kira gitu. Jadi pemetaan ini bisa kemudian secara tidak langsung berbasis satelit imagery, kalau misal terutama teman-teman melakukan pemetaan di daerah yang tidak kita tinggali gitu ya, atau pemetaan secara langsung gitu dengan kemudian kita ke lapangan melihat situasi real gitu. Nah kalau misal kita lihat di detail kirinya itu ada namanya jenis yang paling atas tuh jenis amenitiesnya ini kayaknya itu kegunaan ruangnya sebagai apa, sebagai sekolah gitu kan, nama sekolahnya apa, operator kosong, kemudian apakah itu bangunan, nah yes gitu ya, karena pemetaan tuh nggak hanya bangunan ya, pemetaan tuh fasilitas umum, sungai gitu ya, perasaanmu padaku. Oh ya, tapi emang ada batasan nantinya terkait pemetaan, tapi nanti kita bahas juga. Kayak semisal nggak boleh melakukan pemetaan terhadap bangunan-bangunan milik militer, semisal gitu kan. Itu tidak boleh. Tapi itu ada batasan-batasan yang lain juga, nanti kita akan, kalau semisal ada yang mau tahu lebih lanjut, nanti bisa ngobrol. Ini ada contoh data satelit imagery yang kemudian dilakukan pemetaan di lapangan dan kemudian digunakan kode untuk ditandai, untuk disamakan sama data peta yang kemudian sudah digunakan. Aku ngomong apa sih? Gimana sih? Gimana maksudnya gitu ya. Tapi ya kira-kira gitulah ya. Gimana aku ya kira-kira tadi yang mbaknya pakai tas itu lengan panjang ya kan gini-gini dia klik jadi peta gitu. Kira-kira gitulah pokoknya. Aduh, luar biasa sekali pemetaan kali ini. Nah ini apa ini? Background pada, oh ya dia juga bisa di-upload untuk kemudian datanya itu kemudian menjadi overlay peta di OpenStreetMap gitu ya. Ini GPS pakai tanda seru. Nah ini ada juga editing menggunakan ID editor, tapi ini nggak. Oh ya ini websitenya. Kemudian ini menggunakan Java OpenStreetMap gitu ya. Dia lebih detail di bagian, jadi dia mereplikasi tampilan dari Corel ya. Kalau teman-teman biasa pakai Corel Draw gitu ya, atau ya juga merepresentasi tampilan dari Photoshop gitu kan. Nah ini kemudian bisa kita lihat ini one way ya, ini jalan. Jadi kadang kemudian kenapa aku bilang beda antara
peta data macam ini dengan hanya visual imagery itu karena seringkali di daerah-daerah kumuh, terutama daerah-daerah yang cukup padat penduduk begitu ya, yang secara satelit imagery itu kemudian bahkan nggak kelihatan jalan kampungnya, yang jalan kampungnya bahkan kayak di perunatan tuh cuma lebar 1,5 meter atau 2 meter doang gitu ya, itu nggak akan kelihatan di sini gitu. Jadi data peta itu kemudian menjadi sangat krusial untuk kemudian mengetahui jalan-jalan daerah kampung di situ dan daerah mana saja yang kemudian bisa dilewati gitu. Ini kemudian ada fasilitas, ini peta-peta pemetaan ruang-ruang bangunan gitu ya. Ini rumah gitu ya. Kemudian ini nanti ini fasilitas umum, masjid, kemudian ini gedung PLN semisal. Nah yang hijau-hijau itu biasanya dia merepresentasi hutan gitu ya. Kira-kira gitu. Nah ini hasil edit, lihat hasilnya. Jadi sudah diedit, kemudian nanti bisa datang ke, jika ngeditnya di JWSM gitu ya, nanti bisa setelah diupload. Biasanya nanti setelah diupload itu karena memang basis pekerjaan itu pada umumnya selalu berkonflik atau berhadapan dengan pekerjaan yang sebelumnya atau pekerjaan orang lain, maka akan banyak warning yang kemudian akan hadir. Jadi tidak serta-merta OpenStreetMap itu tidak memperhatikan pekerjaan pihak-pihak sebelumnya gitu, tapi dia akan memberitahu bahwa ini loh Mbak Dewi, kerjaanmu yang mau kamu upload itu berhadapan sama pemetaan yang dilakukan oleh pihak yang lain gitu. Misal nanti kita bisa lihat warningnya itu terkait dengan pekerjaan apa saja gitu. Jadi OpenStreetMap juga memberi alternatif macam itu. Tapi yang biasanya ada threshold atau batas tertentu yang kemudian bisa kita lewati, kayak misal hanya sekedar titik atau hanya sekedar bentuk jalan begitu ya, yang kemudian kita perbaiki itu kemudian masih bisa, tapi kemudian kayak semisal dia terkait dengan fasilitas umum segala macam itu kita harus bisa memastikan bahwa input data kita sudah benar gitu ya, karena dia terkait dengan kebutuhan masyarakat umum gitu kan. Jangan sampai kemudian kita melakukan pemetaan ulang terhadap data yang sudah diupload, tapi kita justru malah merubah data yang dilakukan pemetaan berdasarkan warga lokal gitu, yang kemudian datanya sudah benar tapi kita merubahnya berdasarkan hanya gambar citra imagery dari satelit gitu kan. Ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah, jangan mengambil sumber dari peta yang lain. Nah, ini krusial ini. Jadi jangan belanja di toko sebelah. Gitu ya. Jadi belanja di toko sebelah nggak apa-apa, tapi hasil belanjanya jangan dimakan di toko kita ya. Jangan kayak gitu ya. Karena ini akan sangat bisa berdampak buruk gitu ya, karena kita nggak tahu basis data dari peta yang lain itu menggunakan basis apa gitu ya. Kenapa kemudian mereka melakukan pemetaan seperti itu gitu ya. Jadi dan data peta yang lain juga belum tentu menggunakan hak cipta yang sama dengan OpenStreetMap gitu kan. Jadi ini tidak dianjurkan. Nah ini privasi yang tadi saya bahas, bahwa pemetaan itu tidak serta-merta semua bisa dimetakan. Ada batasan, kayak semisal salah satu batasan yang paling umum itu adalah jangan menyebut nama personal pada bangunan gitu. Kayak semisal rumahnya Mas Ilham gitu ya, tak kasih nomor nih rumahmu gitu, jalannya ada, alamatnya tak lengkapi, rumahnya rumah siapa gitu ya, rumahnya di mana segala macam gitu. Tapi rumahnya itu nggak boleh dikasih nama rumah Mas Ilham Toriko Alfazar gitu, nggak boleh, karena itu data pribadi gitu. Kalau semisal bapaknya Mas Ilham tuh Pak RW, ya oke lah gitu ya, rumah Pak RW 4 gitu. Walaupun sebenarnya tidak dianjurkan juga gitu ya. Tapi tepatnya kalau semisal bangunan-bangunan pribadi milik masyarakat itu paling tepat ya dipetakan saja secara kontur gitu, secara bahwa itu ada bangunan di situ gitu, bahwa status bangunannya itu namanya milik siapa itu lebih baik ditutup gitu, tidak diinformasikan. Tapi karena lagi-lagi bergantung kebutuhan dari pemetaan di lapangan gitu, karena kayak semisal histeria
melakukan pemetaan, kita butuh untuk kemudian mengetahui di mana sih rumah Pak RT, rumah Pak RW gitu semisal. Dan warga juga kemudian mengamini, oh itu sini gitu, dibantu dengan warga itu nggak apa-apa gitu ya. Nah tapi kalau kayak gini Pentagon jangan, ini urusan pihak yang lain nanti untuk di sini. Pokoknya militer base itu nggak boleh. Nah ini contohnya ini aktivitas pemetaan kita awal 2015 ya. Jadi kita dulu workshop awal tuh memang kita mengundang teman-teman dari OpenStreetMap Indonesia dari Jakarta untuk ngajarin kita sebenarnya pemetaan itu apa sih gitu kan. Ini masih ada jadi kita punya kebetulan Pak Kota itu ada Twitter di @peta_smg dan aktivitasnya itu melakukan pemetaan salah satunya pada periode 2015 awal dan peserta-pesertanya ini kita ajarkan juga. Selain kita juga belajar, pematerinya juga mengajarkan ke masyarakat umum karena ini memang kita buka secara publik kelasnya. Kita juga diajarkan cara menggunakan GPS gitu kan. Ini pesertanya juga ada yang dari luar kota. Nah setelah kemudian kan kita melakukan sudah belajar gitu, kemudian kita melakukan pemetaan di lapangan gitu ya, riset dan mapping party. Pada 2015 salah satu objek pertama daerah pertama yang kita petakan kan di Perunatan. Nah kemudian kenapa saya bilang tadi bahwa pemetaan itu hanya salah satu spektrum saja begitu ya, karena dia turunan dari kegiatan riset karena memang dia itu krusial tapi dia salah satu cabang aktivitas yang kemudian dilakukan oleh Istria dalam format riset lapangan gitu ya di tempat-tempat kampung-kampung yang kemudian menjadi jaring-jaring yang strategis gitu ya. Di satu ranah pemetaan macam ini tuh kemudian menjadi krusial untuk kemudian memperkenalkan fisik-fisik atau wajah-wajah baru yang kemudian menjadi tim kita semua gitu ya. Memperkenalkan bahwa ada Wina, Azik, Dewi, siapa nih? Iza, siapa? Mbaknya? Nila. Ini siapa yang ngetik nih? Siapa? Nila ya? Siapa? Nila. Angel gitu. Jadi untuk sekaligus dia pemetaan secara fisik di lapangan itu kemudian menjadi cara untuk menjadi jalan pertama atau kesekian untuk kemudian memperkenalkan tim gitu ya. Satu, kedua memperkenalkan tim dengan masyarakat tentunya, dengan warga lokal gitu. Ketiga, dia kemudian menjadi sambungan awal untuk kemudian menghubungkan warga yang kemudian menjadi potensi aktor dengan para tim yang melakukan pemetaan gitu. Jadi dia itu tersambung dengan kegiatan pemetaan yang lain gitu loh. Salah satunya kayak semisal di pojok kanan ini saya ya. Ya, nah ini nggak kelihatan aja kan ya. Nah ini kita melakukan pemetaan sambil screening film semisal gitu ya. Jadi aktivitasnya mengundang masyarakat umum gitu kan. Di waktu yang sama kita melakukan pemetaan gitu ya. Karena kita butuh untuk kemudian warga yang lain kemudian bisa hadir, kemudian bisa melihat aktivitas kita bersama dan kemudian memberikan masukan gitu kan. Nah ini pemetaan real di lapangan kita melakukan, kita nyetak gitu kan ukuran A3, kemudian kita keliling daerah gitu, kita membagi tim gitu kan. Nah yang pojok kiri itu melakukan pemetaan awal sejarah kampung gitu kan. Jadi makanya informasi pemetaan spasial itu kemudian menjadi salah satu menjadi salah satu poin-poin penting yang kemudian layak diseriusi dalam langkah-langkah untuk kemudian memetakan daerah setempat yang akan kita kunjungi gitu ya. Nah ini contoh daerah Perunatan yang kemudian kita sudah lakukan pemetaan. Ya walaupun peta bagian kanan bukan OpenStreetMap ya, tapi bayangannya sebelum kami melakukan pemetaan, petanya kosong seperti ini. Jadi hanya jalan dia. Pada periode 2015 Google Maps juga hanya melakukan pemetaan di fasilitas
umum yang hubungannya sama ekonomi kebanyakan gitu kan. Jadi makanya kemudian kami melakukan banyak pemetaan ulang dan pelengkapan untuk melihat bahwa daerah-daerah tersebut tuh sebenarnya seberapa padatkah bangunannya, fasum apa yang kemudian dimiliki oleh warga, jalan-jalan mana yang menyambungkan rumah-rumah kampung-kampung warga gitu ya. Itu kemudian ada jalan buntu juga ternyata gitu kan. Kemudian ada titik-titik ungu-ungu itu pada umumnya adalah usaha-usaha milik warga gitu ya. Kayak semisal tambal ban Pak Rohimin gitu ya. Itu belum tentu kalau dia ada di Google Maps, tapi itu kemudian menjadi penting untuk mengetahui kekayaan aktivitas ekonomi warga itu seperti apa di daerah tersebut gitu kan. Kira-kira gitu. Nah, ini bagian pojok atas itu kalau agak naik sedikit, ini kan udah. Nah, ini Johar nih sini dan ini Johar, kemudian atasnya lagi ini masih Purunatan gitu loh. Jadi petanya sampai sana, sampai batas yang saya bisa sebutkan tadi. Jalan Agus Salim itu masih masuk dalam Purunatan. Nah, dengan hanya data macam ini kita bisa melihat bahwa oh ini loh kekayaan ruang-ruang fasilitas umum kegiatan keagamaan warga itu banyak ternyata gitu kan. Kalau di peta Google tuh insya Allah teman-teman nggak akan ngelihat sekaya ini karena dia layernya pada umumnya sudah ditempel sama satelit imagery kan biasanya. Dia gambarnya gambar foto satelit gitu kan. Tapi kalau hanya dari data macam ini kita bisa ngelihat bahwa ini banyak nih ternyata usaha warga, ini banyak fasilitas umum dalam bentuk kegiatan keagamaan, kemudian ada gang-gang yang kemudian buntu gitu, kemudian ada tempat tempat puskesmas gitu ya. Jadi sekedar hanya ngelihat seperti itu sudah kelihatan kekayaan daerahnya gitu ya. Itu kemudian menjadi krusial untuk melakukan riset mendalam terhadap daerah tertentu gitu. Nah, tadi yang di Purunatan dan ini yang di Kemijen. Kemijen juga sama, dahulu pada umumnya hanya nama jalan dan bangunan gitu ya, tapi nggak ada kemudian penanda ruang-ruang publik gitu ya, fasilitas umum. Tapi di sini kita bisa ngelihat ada banyak masjid, kemudian ada gereja juga, kemudian ada beberapa fasilitas umum seperti TPQ juga kita petakan di bagian pojok kiri atas itu, di bagian ini kan TPQ. Jadi ini kemudian menjadi sangat mudah diakses oleh semua orang untuk kemudian melihat kekayaan warga. Ini di Nongko Sawit, ada yang tahu Nongko Sawit? Nongko Sawit itu tempat rumahnya Kang Rohmat yang semalam ngomong sama kalian tentang Tuhan. Agak mengagetkan, tapi ya, itu menariknya ini ya, dinamika warga itu seperti itu. Jadi Kang Rohmat itu menurutku sangat merepresentasi ketidak bisa ditebakan, gimana sih? tidak bisa ditebaknya pola pikir warga gitu loh. Saya nggak tahu tuh Kang Rohmat Tauto datang berbicara seperti itu gitu. Tapi itu menarik banget gitu cara kemudian dia membuka perspektifnya tentangnya, ternyata dia membicara tentang pengetahuan warga, dia berbicara tentang kebudayaan kan ternyata itu. Openingnya dengan cara itu ya, sangat menarik. Nah, ini Kang Rohmat dulu salah satu yang membantu kami dalam melakukan pemetaan macam ini, dan peta ini juga di Purunatan itu menjadi sangat krusial karena di masa itu tapi mungkin belum kelihatan di sini. Itu salah satu pemetaan yang dilakukan itu adalah pemetaan sumber air gitu ya. Karena salah satu permasalahan di Nongko Sawit itu adalah daerahnya berada di pergunungan, tapi warganya itu nggak punya sumber air gitu ya. Karena dia nggak punya akses nggak semua rumah punya akses ke PDAM gitu. Jadi makanya kemudian sumber-sumber mata air ini kemudian justru malah ditinggalkan sama warga karena ada permasalahan bahwa warga menganggap sumber-sumber mata air ini sebagai pusat
tempat tinggalnya syaiton gitu ya. Ini real ya, maksudnya bahwa karena memang sumber-sumber air yang besar tuh kemudian menimbulkan pohon-pohon yang juga karena dia memiliki akses terhadap nutrisi yang sangat tinggi gitu, pohonnya juga membesar gitu, pohon-pohon beringin begitu ya, tinggi sekali gitu ya, ada di dekat rumah Kang Romat pohon besar gitu, tapi kemudian yang timbul di perspektif warga itu bukan pohonnya besar berarti nutrisinya bagus, bukan, tapi pohonnya besar, ini kuntilanak warna apa yang ada di sini gitu kan. Itu kemudian perspektif itu yang kemudian muncul, dan pemetaan ini kemudian salah satu usaha untuk membangun perspektif warga untuk punya kesadaran terhadap akses air gitu ya, karena dan kepedulian terhadap pemeliharaan terhadap sumber-sumber air yang kemudian diketahui oleh masyarakat setempat gitu. Nah ini kemudian itu 2015, kemudian ini kita 2016 kembali melakukan mapping party dan workshop gitu ya. Nah ini yang saya sebut tadi sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan warga dengan tim preset begitu ya, untuk kemudian melerai kekakuan gitu ya. Ini kemudian teman-teman yang lagi keliling riset ini kemudian dipertemukan dengan warga, ngobrol gitu ya. Kemudian menunjukkan kerjaan kita ngapain, kemudian aktivitas warga seperti apa gitu ya, sebagai pembukaan gitu ya. Ini menjadi sangat krusial ini untuk kemudian memperkenalkan teman-teman dan mengetahui sebagai pembukaan untuk mengetahui daerah setempat tuh memiliki kekayaan apa gitu. Nah ini Kang Romat nih, masih mudanya dia. Iya, belum putih itu rambutnya. Itu terus, nah ini Kemijen ini Semarang Timur, sampingnya Tambarjo. Ini, jadi selain pemetaan spasial dan juga pemetaan aktor warga melalui riset gitu ya, wawancara, kita juga ada melakukan pemetaan dengan warga gitu, dengan cara-cara seperti ini. Kemudian warga melakukan menggambar peta daerahnya sendiri, kemudian melakukan pemetaan. Jadi basisnya sudah sangat generik dan sangat real gitu, karena warga yang kemudian melakukan pemetaan. Tapi nanti data ini kemudian yang menjadi tugas kami adalah menginput ini di OpenStreetMap gitu. Jadi data ini kemudian bisa mengupdate data publik di openstreetmap.org. Ini kondisi daerah Kemijen pada periode 2016 pra aktivasi Polder Banger. Jadi ada kali di bagian tengah Kemijen yang, nah ini kalinya yang ini, kali yang ini. Nih kali ini itu meluber ke warga. Jadi itu salah satu permasalahan utama yang kemudian membuat Kemijen itu banyak mendapat stigma tentang ruang-ruang yang banyak dihindari oleh masyarakat umum karena ada rob, kemudian ada banjir, belum juga ada permasalahan limpahan air dari Sungai Kalibanger yang kemudian memenuhi ruang-ruang publik warga gitu. Nah ini kemudian kita juga melakukan pemetaan dengan warga lagi-lagi. Jadi praktik yang kami mulai pada 2016 ini untuk melakukan pemetaan bersama warga, 2015 soalnya, itu kemudian menjadi tradisi di beberapa festival di Histeria, salah satunya Festival Mentaka Labs. Jadi Festival Mentaka Labs itu saat masuk ke warga dan kemudian melakukan riset, itu salah satu pengembangan aktivitasnya selain pemetaan spasial, tapi juga pemetaan bersama warga gitu ya. Jadi makanya aktivitas kayak gini itu pada umumnya untuk masuk ke kampung-kampung baru yang kemudian akan diinisiasi Mentaka Labs itu kemudian menjadi semacam kewajiban untuk kemudian menginisiasi kegiatan pemetaan bersama warga gitu ya. Jadi kemudian saling mengkoreksi pengetahuan, saling memperkaya, saling memberi informasi gitu ya, saling memberi gosip gitu ya. Itu ruang-ruang macam ini kemudian menjadi jalan-jalan untuk akses informasi macam itu. Nah ini kebetulan kami bekerja Histeria saat sudah mulai bisa melakukan pemetaan spasial itu, kemudian kami diajak sama tim dari IUCCI namanya, tim yang melaksanakan program dari Zurich Flood Program. Ya, Zurich Program Flood. Itulah. Zurich itu mana tuh? Zurich itu mana sih? Jerman. Oh, Swiss ya. Jadi ada program dari pemerintah Swiss yang kemudian untuk penanganan kawasan banjir di daerah banjir Kanal Barat, BKT ya.
Banjir Kanal Barat. Dan kemudian selain kami melakukan pemetaan spasial menggunakan OpenStreetMap, kami juga melakukan pemetaan daerah yang terdampak banjir dari aliran das Banjir Kanal Barat itu dengan warga yang kemudian daerahnya diperkirakan masuk dalam daerah kawasan banjir. Jadi makanya diinisiasi workshop macam ini. Kemudian kita buat forum, kita bikin grup bersama dengan warga, kita juga share leaflet tentang bagaimana kemudian melakukan pelaporan terkait kebencanaan yang terjadi di daerah tersebut. Nah, ini turunan lebih jauh hasil salah satu program yang kemudian memberdayakan hasil dari pemetaan spasial terkait dengan fasilitas umum di kampung yang kemudian kami petakan gitu ya. Jadi pada periode 2017 kami kedatangan seniman dari Inggris namanya Liam Smith. Liam ini kebetulan memperkenalkan kami dengan platform augmented reality. Tapi di masa ini sudah mulai ada belum ada Pokemon Go saat itu. Jadi platform ini kemudian menggabungkan pengetahuan warga dengan platform augmented reality. Jadi konten yang kemudian ada pada warga, pengetahuan warga, fasilitas umum dan lain-lain itu kemudian bisa hadir dalam bentuk konten gambar 3D maupun video di trigger image atau di gambar-gambar yang kemudian bisa di-scan menggunakan aplikasi tertentu. Ngomongku makin nggak jelas ya kayaknya ya. Yang sastra mesin tuh nggak paham kayaknya. Tapi nggak apalah. Ini kita lihat video sebentar ya. Bisa nggak ya? Ada suaranya nggak ya? Nggak, ini udah. Soundnya dari situ. Tapi nggak apa. Oh ya wes. Pindah berarti nanti. Sini loh. Salah ding. Keluar. Keluarnya di sini. Tak pindahin dulu. A tower of earth, empty sadness. You grab your ticket, sealing you. Reprise your head and we'll be coming. Jadi kayak gitu ya. Jadi saat trigger image atau gambar yang
sebagai gambar yang akan men-trigger konten, itu kita scan dengan aplikasinya, kemudian kontennya akan keluar gitu. Jadi kontennya itu bisa apapun, bisa 3D mockup, bisa video, bisa apa. Dalam hal ini yang keluar itu adalah bentuk fisik dari objek yang kemudian menjadi mitos warga gitu. Objek dalam hal ini adalah objek Watu Lumpang. Watu Lumpang itu adalah batu besar yang ada di Perunatan di Kampung Malang. Watu Lumpang ini adalah batu yang bagian tengahnya itu ada semacam kayak bukan lubang ya, kayak cekungan begitu. Ya sepertinya dibuat secara manual oleh manusia. Yang batu ini dikisahkan dia bisa pindah sendiri. Dia bergerak. Batu ini bobotnya bertonton ya. Iya. Kebiasaan ngomong di warung kopi. Nah, jadi ini hanya salah satu cara untuk kemudian menggali potensi mempresentasikan pengetahuan warga dengan cara yang lain gitu ya. Jadi sudah berhasil melakukan pemetaan spasial berhasil kemudian mengumpulkan pengetahuan warga itu kemudian lebih diperkaya begitu dengan menggunakan wawancara tertentu gitu. Baru nanti kemudian dia dikemas dengan bentuk package format kegiatan-kegiatan yang berbeda gitu. Salah satu kegiatannya adalah ini gitu, dalam bentuk vernacular heritage augmented reality project gitu. Jadi melakukan tour ke kampung-kampung di jaring kami, kemudian dengan guide lokal gitu ya. Kemudian di waktu yang sama kita harus bisa mengakses informasi itu melalui aplikasi yang kita sudah install. Lanjut mungkin ya. Kampung kedepannya semoga kampung ini menjadi kampung wisata yang sangat terkenal di dunia ini. Terima kasih. Itu kira-kira nggak bisa keluar deh. Gimana? Escape-nya tak matiin loh. Escape-nya ngaco dia. Keluar nggak dia? Nah, gitu dong. Gimana toh? Ini. Oh, nggak ada. Udah habis ternyata. Jadi bingung. Ya. Ini slide terakhir ternyata. Jadi kira-kira begitu. Jadi pemetaan spasial itu tidak serta-merta hanya berbicara tentang pemetaan secara fisik daerah tertentu gitu. Tapi dia adalah salah satu item atau salah satu spektrum yang kemudian menjadi pengkaya pengetahuan yang kemudian akan dikembangkan melewati riset
dan format kegiatan yang berbeda di kampung tertentu yang kemudian akan kita seriusi gitu ya, yang akan menjadi jejaring selanjutnya gitu. Dan baik kalau semisal ada waktu yang cukup panjang, biasanya ini bisa dilakukan karena memang prosesnya langkah pertama memang harus workshop terlebih dahulu gitu ya. Teman-teman harus belajar terlebih dahulu, harus latihan gitu. Baru kemudian nanti tes di lapangan seperti apa, baru kemudian nanti kenalan sama warga dan lain-lain. Tapi memang proses itu kemudian bisa dijambel, bisa diolak-alik gitu ya, bisa dipindah. Mana yang terlebih dahulu kenalan sama warga dulu juga bisa melakukan pemetaan terlebih dahulu gitu ya. Tapi cara-cara ini kemudian adalah salah satu cara untuk menjadi lokus pengetahuan yang kemudian bisa diakses oleh setiap orang dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Secara daerah kemudian bisa kelihatan, secara kekayaan warga juga bisa kelihatan, dan kemudian dia bisa diolah menjadi pengetahuan yang lain dan aktivitas yang lain gitu. Salah satu contohnya adalah augmented reality ini gitu. Gitu kira-kira mungkin dari saya. Kalau semisal ada anu-anu silahkan lah. Saya kembalikan ke Mbak Ivon. Terima kasih. Ya. Rekan-rekan, boleh tepuk tangan dulu. Kalau tepuk tangan berarti udah ngerti ya. Oke. Tadi udah dipaparkan OpenStreetMaps itu seperti apa teknisnya, manfaatnya gitu ya. Nah sekarang teman-teman ada yang mau merespon atau ada yang bertanya karena bingung banget atau gimana? Silakan saya beri kesempatan. Monggo. Kalau nggak nanya ditanya loh nanti di depan. Ditanya. Mbak Itza, ada yang lain? Oke, silakan. Oke Mas, izin bertanya. Jadi OpenStreetMap ini kan bisa diakses untuk semua orang ya. Nah, kalau ada orang jahil gitu, ngedit maps-nya atau enggak menamai peta tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu, pernah kejadian kayak gitu nggak sih? Terus apakah ketika itu terjadi pihak dari OSM-nya itu mengetahui atau gimana gitu, atau itu mereka hanya sebagai penyedia layanan itu saja dan pengguna terserah pengguna mau diapain gitu ya, gitu aja sih Mas. Makasih. Ini jawab nih. Ya, kalau OpenStreetMap dalam ranah ini tak jawab satu-satu ya. Dalam ranah ini memang kita biasanya sampai sekarang itu kita belum bertemu secara langsung terkait dengan perubahan peta yang cukup signifikan gitu ya. Berubah pasti. Kita coba kalau kayak kita ngelihat peta sekarang yang daerah Kemijen, apalagi daerah pesisir. Karena daerah pesisir itu dia berada di wilayah administrasi di 3 kementerian yang berbeda. Satu kementerian biasanya kalau dia sungai berarti dia masih Pamali-Juwana misal, kemudian kalau dia daerah laut ya dinas kelautan gitu kan. Kemudian di atasnya kalau dia dilewati oleh pesawat dia ada dinas udara juga gitu kan, dinas perhubungan. Kalau daerahnya konservasi ada BLH juga yang di situ, dan itu sempat terjadi di daerah Tugurejo gitu, di daerah perbatasan dengan Kendal, bahwa daerahnya itu kemudian sangat rawan mengalami dinamika perubahan yang sangat kencang gitu loh. Tapi itu kaitannya biasanya daerah ya, bukan pemukiman. Kalau pemukiman tuh biasanya nggak banyak berubah sih. Pemukiman tuh jarang yang melakukan, paling banyak itu yang orang yang melakukan updating itu biasanya fasum, kemudian jalan-jalan warga gitu ya, dan fasilitas yang lebih hubungannya sama pesisir terutama. Tapi kalau sisa-sisanya kalau mengalami
perubahan, kemudian editing. Di samping bahwa kita juga tahu, kita juga nggak begitu keberatan begitu ya. Selama itu kemudian tidak menghapus gitu ya. Menghapus itu yang kemudian kita sampai sekarang belum ketemu sih. Karena biasanya kalau OpenStreetMap pada periode 2000 kami melakukan pemetaan 2000 sampai 2018 itu masih minim perubahan yang terjadi di daerah-daerah yang kami petakan, karena hampir seluruh daerah Semarang di OpenStreetMap tuh kami yang melakukan pemetaan, tapi sebagian secara fisik, sebagian secara digital gitu ya. Karena kami di saat itu kami punya kebutuhan untuk ini data petanya harus juga mumpuni gitu ya. Karena OpenStreetMap kan mungkin di Indonesia nggak begitu bagus usernya gitu, nggak banyak. Dan kalaupun semisal ada, biasanya adalah teman-teman kampus yang kemudian melakukan uji coba atau gimana gitu kan. Jadi kemudian kami banyak melakukan updating, terutama daerah-daerah di sekitaran dalam tol, lingkar dalam tol terutama. Nah itu menjadi nggak begitu masalah buat kami, karena yang kami sasar itu adalah daerah-daerah yang cukup spesifik sebenarnya, kayak misal Purudunatan, kemudian Kemijen gitu ya. Kalaupun itu kemudian melakukan terjadi perubahan, pada umumnya nggak begitu krusial. Kalau hubungannya sama apa yang akan dilakukan oleh OpenStreetMap terkait dengan kondisi tersebut, pada umumnya kita selalu ngobrol ya, apalagi masih workshop gitu ya dengan OpenStreetMap dari Indonesia di Jakarta, dan mereka bilang ya konfrontasi itu pada umumnya selalu terjadi, dan biasanya kalau semisal ada kondisi yang cukup krusial terjadi gitu ya, perubahan, dan itu kaitannya sama terutama terutama untuk ya beberapa daerah ada yang kemudian titik kotanya dipindah gitu ya. Kayak semisal titik kelurahannya dipindah, itu biasanya kalau itu masuk daerah yang kita edit, yang kita buat, nah itu kita bisa dapat informasinya gitu. Tapi kalau semisal enggak, itu kita kemudian enggak benar-benar tahu. Jadi singkat ceritanya, selama kebutuhan kita enggak benar-benar terkait dengan kewilayahan gitu ya, kayak semisal mengetahui batas wilayah, mengetahui delinasi, mengetahui tingkat jumlah penduduk gitu ya dari pemetaannya, aku pikir nggak begitu masalah. Walaupun sampai sekarang kita belum ketemu kasus pemetaan kita di delete sih. Nah itu kayaknya kayak aduh kok di delete ya. Karena ada beberapa daerah yang memang terjadi seperti itu, tapi lebih tepatnya bukan fasilitas umum ini delete, tapi karena kayak semisal di Kemijen, kami pernah melakukan pemetaan di Kalibangernya kemudian hanya dibuat satu garis saja. Ada yang melakukan pendeletan terhadap garis tersebut dan kemudian dibuat garis yang lebih mumpuni gitu, karena dia punya lebar sungai yang lebih besar semisal gitu, karena mengalami pelebaran sungai semisal. Nah itu kami terima gitu, karena memang secara realitanya di lapangan juga terjadi. Tapi kasus-kasus yang lain juga belum cukup ada kondisi krusial yang kami hadapi sih, karena sejauh ini yang masih menjadi kebutuhan OpenStreetMap untuk Hysteria itu masih cukup berada di permukaan gitu ya. Dia belum cukup dalam, karena OpenStreetMap ini di luar kota lagi, di luar negeri sampai sekarang itu sebenarnya banyak berhubungan sama daerah-daerah kebencanaan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi banyak teman-teman yang kemudian dari seluruh dunia yang kemudian membantu dalam hal updating daerah-daerah yang kemudian mengalami bencana maupun hari ini perang gitu ya. Kayak semisal banyak bangunan yang kemudian menghilang, kemudian ada fasilitas umum yang kemudian dibuka, dan itu kemudian wajib dilakukan pemetaan. Dan Google itu tidak secepat itu untuk mengalami perubahan gitu ya. Dan itu yang kemudian OpenStreetMap itu punya kans yang kemudian lebih fleksibel di situ. Sebenarnya aku ada contoh namanya jadi tasking dia. Jadi bentuknya adalah misal teman-teman mau berkontribusi, dia bisa kemudian ada orang-orang yang kemudian bisa membuat tasking atau tugas bersama yang kemudian membagi daerah mana yang kemudian akan dipetakan, kemudian dipecah menjadi kotak-kotak daerah pemetaannya gitu loh. Jadi kemudian nanti kerja-kerja itu bisa diselesaikan berbasis kotak-kotak daerah pemetaan yang kemudian sudah dibuat oleh teman-teman. Nah, ada kayak semisal kayak gini nih. Sebenarnya di sini ada nih. Nah, ini sebenarnya ini Hot OSM. Jadi bentuknya adalah kotak-kotak begini. Jadi kalau yang di Hot OSM hari ini itu websitenya ini.
coba ini. Nah ini namanya Humanitarian OpenStreetMap Team. Jadi HotOSM ini kemudian banyak membantu dalam proses pemetaan daerah-daerah yang kemudian mengalami taskingnya mana ya? Mengalami kondisi kebencanaan, kemudian banjir dan lain-lain. Bahkan dulu salah satu platform yang kemudian lahir dengan OpenStreetMap ini itu namanya Usyahidi yang juga kerja sama kita 2015 itu salah satu fokus utamanya adalah untuk memetakan daerah kriminal gitu loh. Terutama di daerah Guinea dan Zimbabwe kalau nggak salah. Dan daerah-daerah itu Google nggak bisa kemudian melakukan pemetaan gitu loh. Dan media nggak berani mengcover itu gitu ya. Jadi takut digeruduk massa dan lain-lain gitu kan. Jadi OSM dalam tasking map for people in need ini kemudian melakukan pemetaan berdasarkan laporan warga gitu loh. Warga bilang, warga SMS, kayak misal kalau di radio tuh kayak radio apa sih? Radio informasi padat jalan segala macam tuh apa sih namanya? Sinta ya? Sinta. El Sinta ya? Rasika tuh Semarang. El Sinta yang Jakarta kali ya. Ya, El Sinta, Rasika kalau di Semarang. Nah, itu tindak lanjut dari informasi itu adalah pemetaan di OpenStreetMap gitu. Tapi layernya ada layer tambahan di atasnya platform baru namanya Usyahidi. Jadi Usyahidi itu kemudian yang melakukan pemetaan berdasarkan laporan warga yang kemudian nanti laporannya itu akan bisa dibuka gitu ya. Ini semisal Explore Project. Nah ini kemudian untuk melakukan mengetahui. Nah ini kayak misal, ini levelnya urgent nih. Ini banjir di daerah Chennai. Kalau kita mau ngelihat tugas yang kemudian mau diselesaikan tuh di sini. Nah, untuk tugasnya seperti ini, kotak-kotak begini. Ini bisa dipetakan oleh masyarakat umum, bisa dipetakan oleh siapapun gitu. Tapi bergantung bahwa tugas ini dibuka secara umum atau tidak. Ini dikunci kayaknya ini. Jadi dia tim terkait saja yang kemudian bisa melakukan updating gitu ya. Ini krusial banget. Fitur ini sangat krusial yang kemudian menjadi sangat berbeda dengan peta-peta pada umumnya gitu ya. Karena fokusnya sangat berbeda gitu kan. Ini teksnya ini, the goal of project is to map missing road that are present within the city of Chennai. Gitu. Jadi jalan-jalan yang hilang gara-gara banjir itu semua dipetakan ulang di tengah krisis oleh teman-teman yang tergabung dalam tim tersebut gitu. Ini salah satu kemudian kelebihan dari OpenStreetMap gitu loh. Bahwa ada orang-orang tertentu yang kemudian bisa secara voluntarily kemudian membantu dalam kebencanaan gitu. Agak jauh dari pertanyaanmu tapi selama mulutku masih bisa berkata. Gitu kira-kira ya. Mari yang lain. Terima kasih izin bertanya. Ini mungkin berkesinambungan sama pertanyaan Mbak Iza ya. Tadi kan mengenai adakah seseorang yang ketika seseorang menyimpang dari ketika menggunakan OSM ya. Seperti contohnya yang sudah dijelaskan itu terkait mengisi data-data personal gitu. Di mana itu sangat privacy. Nah, adakah hukum-hukum dalam OSM ini atau sanksi yang diberikan kepada para penggunanya yang membuat itu jika melakukan sesuatu penyimpangan? Ya karena basisnya adalah open source ya. Jadi mekanismenya adalah pelaporan sih. Kecuali kalau konteks itu juga sudah diketahui oleh moderator, istilah di platform itu biasanya ada moderator, ada member gitu ya, layaknya kalau teman-teman dulu terlibat di forum online gitu kan ya, ada administrator gitu ya. Itu kemudian itu bisa ditindaklanjuti oleh pihak administrator bahwa mereka akan kemudian melakukan investigasi terhadap data yang kemudian dimaksud gitu loh. Jadi tugas kita itu adalah melakukan pelaporan dan kemudian nanti akan ditindaklanjuti sama pihak administrator.
Nah, tindak lanjutnya kami sih belum pernah ketemu kasus seperti itu ya. Tapi sejauh ini paling kami itu kalau ngupload itu paling banter kayak semisal tadi saya bilang rumah Pak RW ya kita buka-buka aja gitu ya, rumah Pak RW, tapi kan kadang ya paling 5 tahun kan berubah gitu ya. Cuma jadi itu nggak begitu krusial, tapi itu menjadi data awal gitu kan. Cuma kalau semisal nama itu kita hindari banget karena memang tapi memang ya kita nggak memungkiri kemudian ada teman-teman yang kemudian baru melakukan pemetaan dan kemudian iseng dan kemudian melakukan hal tersebut gitu ya. Ya selama kemudian ya sekali lagi ya ini open source gitu ya, selama itu tidak diketahui ya kemudian itu dia menjadi data permasalahannya. Itu menjadi permasalahan lain dari mekanisme open source, karena yang kemudian menjadi menjadi penyeimbang dari informasi-informasi yang negatif atau yang tidak benar itu adalah penggunanya sendiri gitu loh, dan juga administrator tentunya. Tapi administrator tugasnya nggak sebesar itu karena memang ini bukan lembaga besar gitu ya, kayak layaknya Google yang kemudian kalau misal kamu melakukan suggest aja gitu kemudian nama jalan bisa berubah gitu ya, nggak seperti itu mekanismenya. Tapi kita juga belum tahu mekanisme tindak lanjutnya seperti apa, perubahannya seperti apa, dan mekanisme moderasinya seperti apa gitu ya. Karena kita belum pernah secara langsung berhadapan dengan kondisi tersebut gitu. Karena data-data yang kemudian kita upload secara di kampung-kampung yang kita petakan tuh memang kebetulan bukan daerah-daerah yang cukup krusial ya mungkin ya. Secara kayak kedaerahan, semisal kita nggak melakukan pemetaan di daerah Tugu Muda gitu ya, kita nggak melakukan pemetaan di daerah Kota Lama semisal. Kota Lama sih sebagian iya, tapi nggak semua gitu. Nah, kalau semisal teman-teman tertarik ya dan kemudian melakukan percobaan pemetaan juga kami sangat terbuka untuk kemudian ngobrol tentang itu ya. Tapi memang kasus secara spesifik OpenStreetMap melakukan banning itu kita belum lihat, tapi kasus itu ada. Kalau mau di searching di wiki mekanisme banning itu ada. Jadi kalau misal teman-teman mau belajar tentang OpenStreetMap secara sendiri gitu ya, itu semua informasinya ada di wiki. Jadi semisal kalian mau belajar square building semisal. Nah, ada di sini gitu loh. Dia kan menjelaskan definisi dari building bla bla. Coba lagi-lagi ya kalau anak-anak kayak sastra mesin ini kan harus belajar bahasa Inggris gitu ya. Susah ini agak tidak harus belajar bahasa Inggris, dan ini sangat apa istilahnya ya, sangat cukup detail gitu loh untuk dalam menjelaskan gitu loh. Kalau semisal bangunannya seperti ini, kalian pakai menu ini gitu loh. Ini kan building, yes gitu kan. Kalau bangunannya contohnya building house gitu loh. Jadi ini informasinya sangat informatif gitu loh. Nah, ini contohnya kalau semisal bangunannya terpisah itu pemetaannya seperti apa gitu loh. Contohnya kayak gini bangunannya gitu. Jadi mereka ada contoh fotonya, ada deskripsinya, ada contoh elemennya, value-nya yang kemudian harus dipilih apa gitu loh. Karena mereka detail gitu loh. Kalau misal bangunannya terpisah seperti ini, value-nya detach gitu loh. Kemudian tapi ini level pemetaan yang sangat detail ya. Kalau kami sih biasanya building yes, building no gitu ya. Sepermukaan itu gitu loh pemetaannya, karena yang dikejar adalah kuantitas gitu kan. Salah satunya. Jalan juga ada roads, misal, tapi kita biasanya pakai Google sih untuk searching beginian. Smart roads. Road itu juga jenisnya banyak. Highway misal. Key highway. Nah, ini ada deskripsinya. Highway itu apa? Jenisnya highway itu apa? Kayak gini nih motorway gitu kan. Kalau misal jalannya dibagi dua itu jalan apa? Ini terang. Kemudian ada ini jalan utama gitu kan. Penjelasannya the most important road in country system gitu loh.
kemudian ada secondary, ada tertiary, ada unclassified. Kalau unclassified ini biasanya jalan-jalan di tengah hutan gitu-gitu kan. Residensial itu jalan-jalan di tengah kampung, di tengah pemukiman gitu-gitu. Jadi karena open source, jadi makanya seluruh informasinya juga sangat open source gitu ya. Semuanya bisa dipelajari secara online, bisa diterapkan secara online, dan di Google Maps juga, di YouTube juga banyak pelatihannya. Lagi-lagi jawaban saya kemana-mana toh, tapi kira-kira seperti itu gitu. Ada yang mau nambah lagi? Ingin tahu? Mbak Rina? Oke, boleh pas kamera. Oke. Tadi kan dijelaskan juga ya di awal bahwa salah satu manfaat dari OSM ini adalah untuk mengetahui potensi-potensi dari daerah tersebut gitu. Tapi tadi juga dijelaskan bahwa ternyata OSM bisa bermanfaat untuk pemetaan ulang jalan-jalan yang hilang akibat bencana-bencana yang terjadi gitu. Nah, kalau Histeria kan ini tadi 2015 ya pemetaan di Purwodinatan, Kemijen dan lain sebagainya, itu sudah sejauh mana pemetaan tersebut bermanfaat gitu baik untuk Histeria maupun kampung tersebut dari 2015 tadi gitu. Sudah sejauh mana gitu aja? Ya sejauh mana sih sebenarnya tadi juga sudah saya ceritakan, tapi memang satu dia sudah berkembang menjadi format beberapa sub turunan kegiatan. Salah satunya yang tadi kita lihat videonya augmented reality itu turunannya dari pemetaan kawasan dengan OpenStreetMap ini, karena kita kemudian kita memang ada data berdasarkan cerita warga bahwa kampung ini ada ini. Tapi kan untuk kemudian membangun roadmap tour guide itu kan kita harus ngelihat daerahnya kemana gitu ya, daerah jalannya biar nggak jauh. Nah, OpenStreetMap ini kemudian membantu kita gitu. Oh, daerah sini itu ada Watu Lumpang, ada apa gitu. Jadi sudah kelihatan daerah petanya, kemudian kita tinggal ngarahin alur jalan roadmap-nya tuh seperti apa yang kemudian enak gitu loh. Kita butuh mempertimbangkan waktunya, misal 1 jam tuh yang paling enak itu kita ke daerah mana ya. Oh, di sini ada nih, ini ada Petolongan, ada apa, Toko Besi, kita bisa ngeliat ini gitu. Jadi peta ini kemudian sangat penting untuk kemudian mengembangkan potensi kampung dalam bentuk, terutama salah satunya adalah selain pemetaan berapa banyak pengetahuan lokal, tapi juga melakukan tur spesifik kampung-kampung seperti ini gitu ya. Yang lain sih memang salah satunya dulu kita membangun platform kalau di Kemijen ya, ini khusus mana nih. Nah, di Kemijen nih peta ini kemudian menjadi peta OpenStreetMap ini kemudian menjadi acuan untuk kita gunakan agar platformnya bisa dikembangkan dengan Usyahidi gitu loh. Nah, Usyahidi itu dulu adalah platform yang untuk melakukan pelaporan kegiatan warga gitu. Dulu formatnya pakai SMS dulu. Terus 2016 tuh ya SMS 2016. WhatsApp belum sih? Oh, WhatsApp udah ya. Tapi kita saat itu masih SMS. Jadi tapi kemudian akhirnya menjadi menarik karena informasi tentang Kemijen tuh nggak hanya kita dapat dari warga, tapi juga dari media sosial dan dari koran gitu ya, terutama karena daerah Kemijen saat itu adalah daerah banjir dan rob dan kriminalitas tinggi gitu ya. Jadi seluruh informasi yang kemudian kami serap formatnya apa ya dulu ya, kita feed ya istilahnya, kita feed terus gitu ya, kita serap terus informasinya, itu kemudian memperkaya pengetahuan ini, tapi memang titik informasi kegiatannya itu tidak nempel di peta OpenStreetMap-nya gitu, dia nempelnya di platformnya Usyahidi. Ya kebetulan website kita sudah tutup karena kita nggak kuat bayar ya. Iya, kita dulu ada peta namanya peta smg.com. Sempat jadi pertimbangan saya untuk jadi materi tesis, tapi nggak jadi ini. Ini nggak ada dan udah nggak ada. Jadi ini kemudian menjadi sangat penting karena dia menjadi acuan daerah yang kemudian akan kita titikkan sepresisi mungkin terkait dengan informasi warga di mana kejadian tersebut terjadi gitu loh.
Karena basis fasilitasnya kan, basis petanya bukan berdasarkan Google Maps di masa itu, tapi berdasarkan OpenStreetMap yang hasil petanya kemudian sudah kita lengkapi berdasarkan workshop dengan warga gitu loh. Jadi pengetahuan ini tuh sudah sangat dekat sama warga karena representasinya itu adalah representasi pengetahuan warga, bukan representasi fasilitas ekonomi saja yang kemudian dipetakan oleh Google di masa itu gitu loh. Jadi saat warga kemudian melihat data ini, bahkan di samping rumahnya warga yang kemudian nggak ada Google Maps, di sini ada karena warga kemudian meminta, Mas itu kemudian minta tolong ini dipetakan, itu juga masih wilayah Kemijen itu minta dipetakan. Jadi berdasarkan request tersebut gitu, ada beberapa pemetaan yang kemudian sangat spesifik gitu ya. Dan kemudian saat melakukan warga-warga kemudian melakukan penginformasian terkait hal-hal tertentu, saat daerah tersebut kemudian menjadi titik pelaporannya, itu kemudian daerah tersebut tuh bisa menjadi sangat spesifik untuk mengetahui daerah tersebut adalah memiliki kondisi seperti ini dan seperti itu gitu. Walaupun sekali lagi ini tidak punya fasilitas layaknya Google Street View gitu ya. Kemudian itu lihat aja nama jalannya gitu loh kan, kemudian bisa ngelihat mobil jalan mundur gimana sih maju mundur gitu kan, bisa ngelihat secara langsung daerahnya gitu kan. Tapi memang nggak sejauh itu, tapi secara data itu kemudian dari peta ini kemudian kita bisa ngelihat daerahnya itu aksesnya seperti apa dan kejadiannya seperti apa dan di mana gitu kan. Itu karena dulu sangat krusial di daerah sini gitu loh. Daerah sini itu banyak banget berita dulu yang kita dapat, terutama dari warga lokal. Mas banjir gitu loh. SMS dulu WhatsApp sih ya, awal-awal WhatsApp lah. Mas banjir mas, nendi mas, RW telu, cedai masjid lah, cedai masjid. Nah, RW berapa, RW 7. Nah, kemudian kita laporkan ke peta SMG di masa itu gitu. Jadi saat kemudian pada periode tertentu kemudian kita rekap gitu karena berdasarkan kategori, kemudian kita bisa lihat bahwa berapa kejadian di periode tahun tertentu di daerah tersebut yang terjadi gitu. Ada yang kemudian kebanyakan banjir, ada yang kebanyakan kegiatan apa gitu. Kalau daerah kelurahan tuh banyak kegiatan kelurahan misalnya gitu. Jadi itu fungsi yang kemudian kami berikan pada warga ya. Ya kalau kita sih nggak survei secara langsung bagaimana perasaan mereka, tapi beberapa aktor yang kemudian terlibat dalam pemetaan itu merasa bahwa ya ini kemudian pemetaan yang kami butuhkan gitu. Karena data ini kan kemudian bisa kemudian diambil sedemikian rupa, kemudian mereka print untuk kemudian menjadi kebutuhan yang lain gitu ya. Kemudian untuk melakukan pemetaan wilayah, untuk melihat batas kampung, untuk kemudian dikaitkan dengan kegiatan administratif pemerintahan yang lain gitu ya. Itu kemudian menjadi sangat applicable dia. Tapi di ranah kami memang pada umumnya kerja-kerja macam ini itu adalah kerja-kerja di kami itu kami sebut sebagai kerja-kerja prototyping. Nah, yang akan kalian lakukan besok gitu. Karena ini langkah baru gitu ya, langkah baru yang sebelumnya tidak ada yang kemudian melakukan ini gitu. Jadi bagaimana kemudian interaksi warga, bagaimana pencapaiannya, bagaimana kemudian keberhasilannya dan lain-lain, ya kita lihat ke depan dan bagaimana kemudian mengembangkannya ya. Karena memang ini prototype, karena memang belum ada yang kemudian menggunakan format yang sama gitu kan. Itu kelebihan dan kekurangan prototyping gitu ya. Gitu kira-kira Mbak Sianaga, Mbak Wina. Gitu kira-kira Mbak Wina. Oke, sesinya kita sudah sampai di sini karena kita mesti rehat dan lanjut ke sesi berikutnya ya. Tadi udah 2 jam lah. Udah 2 jam. Kalau masih ada kebingungan dan kayak pengen banget praktek OSM, karena tadi emang di sesi ini nggak ada waktu yang cukup untuk praktek langsung ya. Bisa langsung mengontak Mas Purna, datengin di waktu luangnya, diganggu aja di sini nggak masalah. Misalnya ada kebutuhan yang kayaknya butuh banget nih untuk mencoba OSM ini bisa diaplikasikan ke berbagai keperluan. Jadi kita akan foto bersama setelah ini, kemudian rehat untuk lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih Mas Purna, terima kasih teman-teman. Kita tepuk tangan untuk berakhir kelas ini. Terima kasih.